Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ihwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang tentunya diberikan kepada kita hamba-hambanya, yang mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah itulah kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang semakin istiqamah, ya, ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang batil itu datangnya dari syaitan. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan untuk baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Kami juga mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara dimanapun berada, kalaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya mungkin lagi disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dilapangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang menghadapi problem hidup, mudah-mudahan segera diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin keimanannya sedang turun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkannya kembali, meningkatkan kembali, sehingga bisa tetap menjadi hamba-hambanya yang selalu setia, taat, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan juga mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwa fillah rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini yang sudah dipersiapkan oleh pengurus Rumah Quran itu adalah dahsyatnya air mata taubat. Kalau kita bicara tentang air mata, maka dari dua kata air dan mata. Air yang sudah kita ketahui, mata juga yang kita miliki. Sehingga kalau air yang itu ada di mata,
Ya namanya air mata, kebetulan menetes, ya mengalir, itulah yang dinamakan dengan menangis atau tangisan. Maka kita juga perlu memahami terlebih dahulu kenapa orang itu menangis, kenapa orang itu meneteskan air mata, air matanya berderai, itu kenapa? Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi tentunya orang itu meneteskan air mata, bahkan sampai bercucur-cucuran mungkin, ya. Yang pertama, ada orang menangis karena sedih. Sedih mungkin kehilangan sesuatu yang dicintainya. Sedih karena sesuatu yang diharapkannya itu tidak mampu dia dapatkan. Sehingga kadang-kadang orang harus menangis. Contoh misalnya, ya, sedih karena ditinggal orang yang dicintainya. Kita sebut kematian. Suami ditinggal istri, istri ditinggal suami, pasti mengalami kesedihan. Begitu juga Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh paman tercintanya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Khadijah, maka Rasulullah pun sempat bersedih, ya, meneteskan air mata. Apalagi kalau kematian itu datangnya tiba-tiba, mungkin menangisnya lebih kencang lagi dan tetesan air matanya lebih berderai lagi, bisa jadi. Atau sedih karena kehilangan harta, karena ujian itu bisa berupa nyawa, bisa berupa harta, bisa tanaman, bisa binatang peliharaan dan seterusnya. Mungkin dirampok, atau mungkin rumahnya terbakar, atau mungkin hartanya hangus dan seterusnya. Itu bisa mengalami kesedihan, wajar, namanya manusia. Ada juga menangis itu karena haru, ya, bahagia, ya, ini juga banyak. Misalnya menangis itu karena lulus ujian, atau mungkin diterima di satu pekerjaan tertentu. Dan yang sering kita lihat itu menangis terutama ketika acara akad nikah, ijab kabul, bisa kita lihat di situ. Di situ bukan menangis sedih, tapi menangis haru, menangis bersukacita, ya, senang karena apa yang menjadi hajatnya bisa terlaksana atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang mengijabkan juga meneteskan air mata kadang-kadang. Mempelai putranya, laki-lakinya yang mengucapkan qabul juga meneteskan air mata, bahkan kadang-kadang harus diulang-ulang karena saking harunya, ya. Belum yang menyaksikan, saksi-saksinya dari dua keluarga itu meneteskan air mata, menangis, tetapi menangis dalam hal ini karena terharu, senang, bersukacita. Dan yang ketiga ada namanya air mata buaya. Nah, ini yang repot ini. Air mata buaya, menangis tetapi sebetulnya untuk menipu, karena menangisnya itu penuh dengan rekayasa. Dan ini banyak dilakukan. Menangisnya itu dibuat-buat bak sinetron. Ya, bukan karena sesuatu yang hilang, atau bukan karena sesuatu yang lagi diharapkan, tetapi mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Inilah menangisnya orang munafik yang biasa merekayasa. Dan yang lebih indah, dan ini menjadi kekuatan, dan juga Allah mencintainya, termasuk Rasulullah SAW, itu adalah menangisnya orang-orang yang beriman kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangisnya itu tanpa rekayasa. Menangisnya itu bukan karena dibikin-bikin, tapi menangisnya itu, meneteskan air matanya itu karena min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermuhasabah mungkin ya merasa belum maksimal dalam memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kesehariannya masih banyak bergelimang dengan maksiat, kemungkaran, ingin kembali ke jalan Allah rasanya berat sekali. Tetapi kalau orang-orang itu beriman, kan orang kalau sudah beriman, imannya kuat, pastinya seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Catur, pikirannya jernih, hatinya bersih, jauh dari noda dan dosa, sehingga apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan itu bisa meneteskan air matanya. Dan itu ada di dalam Al-Quranul Karim, terbukti benar. Contoh saja di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah pasti akan bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan bertambah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Artinya apa? Ketika hati sudah bergetar mengakui kekuasaan Allah, maha dahsyatnya ayat-ayat Allah, terhunjam betul dalam hatinya yang bersih, semakin naik keimanannya, semakin bertambah keimanannya, biasanya orang akan gampang meleleh air matanya, meneteskan air mata. Tapi yang jelas bukan air mata buaya kalau orang-orang yang sudah beriman kepada Allah betul tulus. Karena kalau orang beriman menangis berarti itu betul-betul dari hati nurani yang paling dalam. Asik, nikmat, lazat ketika harus menjumpai, bertemu dengan Allah melalui ibadahnya. Dan itu sudah terbukti, ya, dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh, umat-umat para nabi dahulu. Ada di dalam surat Maryam ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Indah sekali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Min dzurriyyati Adam, keturunannya anak Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang diangkat ikut bersama Nuh di kapalnya. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, dan juga golongan dari keturunannya Ibrahim alaihi salam dan juga Israel, dalam hal ini adalah Nabi Yakub. Wa mimman hadaina, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Wajtabaina, dan orang-orang yang menjadi pilihan kami, orang-orang yang terpilih. Apa? Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat dari Allah Zat yang Maha Rahman kepada mereka, nah kharru, mereka itu menyungkur, sujjada, mereka itu sujud, wa bukiya, dan mereka menangis. Inilah yang luar biasa yang kita bisa lakukan
Dalam hal ini kaitannya ketika kita semakin takut kepada Allah, banyak bermuhasabah ya atas kekhilafan kita, kekurangan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya dalam sejarah bagaimana pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dari sahabat Ubaidillah ibnu Umair, ketika menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, bagaimana sih ya ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka Aisyah menyampaikan pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu izin kepadaku, wahai Rasulullah, ya biarkan diriku ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di malam hari, ya. Maka dengan rasa senang ya Aisyah menyambutnya, wahai Rasulullah, aku akan senang, aku akan bahagia apapun yang engkau lakukan, bahkan aku akan senang sekiranya engkau juga bisa senang dengan apa yang aku lakukan. Apa yang dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beribadah dari mulai rukuknya, sujudnya kepada Allah itu pasti bercucuran air mata, sampai basah jenggotnya, gamisnya, bahkan tempat sujudnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang waktu subuh, sehingga ditanyakan oleh Bilal bin Rabah, salah seorang muadzin andalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis sementara engkau ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Jannatun Naim, dan dosa-dosamu itu sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika Bilal menanyakan, Rasulullah yang sudah dijamin seperti itu saja masih mau meneteskan air mata, menangis, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Fala akuna abdan syakuro. Apakah tidak ingin aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mensyukuri akan segala nikmat-nikmatnya, termasuk memperbaiki dalam urusan ibadah. Termasuk salah satu sahabat Rasulullah, dan ini juga dekat dengan Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran. Iqra' alayyal Quran, bacakanlah untukku ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud ya sempat nggak enak juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqra'a alaika wa alaika unzil. Bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepadamu? Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni uhibbu an asma'aha min khairi. Saya ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari yang lain selain diriku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Begitu sampai di ayat yang ke-40. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana sekiranya kami mendatangkan saksi untuk tiap-tiap umat, kemudian kami mendatangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hasbukal an, cukup.
Kemudian Ibnu Mas'ud itu menengok ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah berurai air matanya, bercucuran air matanya. Kenapa? Karena bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terberat nanti adalah menjadi saksi bagi umatnya. Siapa kira-kira yang akan ikut gerbongnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa yang ternyata tidak terseleksi menjadi umat-umat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah taruhannya, karena Rasulullah itu tidak mementingkan untuk dirinya sendiri, tetapi umatnya itu yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengharapkan kalau umatnya itu tergelincir ke dalam siksa api neraka, itu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qala man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, nah dialah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan untuk dimasukkan ke surga, tapi milihnya itu adalah neraka. Na'udzubillah. Itu sampai diperhatikan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai harus meneteskan air mata. Ngeri rasanya. Rasulullah, seorang yang maksum, masih terus meneteskan air mata. Sedangkan kita, orang yang mungkin kekhilafannya lebih banyak, dosa-dosanya seabrek, tapi sulit sekali rasanya untuk meneteskan air mata, menangis, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki apa yang selama ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa karena kita terlalu asik di zona nyaman? Mungkin karena kenikmatan Allah yang sudah begitu banyak kita rasakan, sehingga tanpa harus kita menyungkur kepada Allah pun hidup tetap berjalan seperti biasa. Atau mungkin hati kita yang mungkin tertutup, atau keras, bahkan lebih keras daripada batu. Dan itulah yang mungkin tidak kita harapkan ya dalam perjalanan kehidupan kita yang sementara di alam dunia ini. Ada lagi seorang sahabat. Nah, kita untuk sementara waktu ini kembali ke belakang ya, barangkali dari beberapa riwayat berkaitan dengan para sahabat, bagaimana ketika harus bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah sampai meneteskan air mata. Tapi yang jelas bukan air mata karena sedih, tidak mendapatkan urusan dunia atau urusan dunianya hilang. Rata-rata para sahabat, ulama salafus soleh itu menangis bukan karena ya kehilangan harta dunia, tapi bagaimana mereka itu merasakan belum maksimal dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kebanyakan manusia, meneteskan air mata, menangis itu karena kehilangan urusan dunia, bukan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah apa persiapan kita. Utsman itu kebiasaan, ya sahabat Utsman ibnu Affan, itu kalau memasuki pemakaman atau kuburan itu pasti dia akan meneteskan air mata. Utsman bin Affan. Sehingga ada salah seorang sahabat itu yang bertanya kepada pada Utsman, ya kenapa setiap kali ke pemakaman mesti menangis? Maka dijawab oleh Utsman bin Affan, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Karena yang namanya kuburan ini adalah persinggahan awal atau yang pertama sebelum kita melakukan persinggahan-persinggahan yang berikutnya. Perjalanan kita itu masih jauh. Maka apa kata Utsman bin Affan? Fa innaja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila kita di alam kubur itu selamat,
sukses, bisa menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir, mendapatkan nikmat kubur, maka proses perjalanan berikutnya itu akan mudah dan akan selamat. Itu kata Utsman bin Affan. Tapi sebaliknya, wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyadda minhu. Tapi apabila di alam kubur saja sudah tidak selamat, sudah merasakan azab kubur, lebih-lebih persinggahan berikutnya itu akan lebih berat lagi, kata Utsman bin Affan. Makanya dia selalu meneteskan air mata. Bukan karena keluarganya yang kebetulan meninggal, tetapi merasa kira-kira dirinya itu nanti akan selamat apa tidak ketika ada di alam kubur. Makanya doa kita kadang-kadang ya yang selalu kita sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak mendapatkan azab kubur. Ya, itulah seorang Utsman saja yang sudah mendapat jaminan, ya orang dekat Rasulullah, as-sabiqunal awalun, masih merasakan untuk meneteskan air mata. Karena begitu ngerinya azab kubur, kalau memang terganjal tidak sukses ya di persinggahan yang pertama itu. Nah, mudah-mudahan kalau kita takziah sudah nyolati, kemudian sampai ke pemakaman, ya kita juga salah satunya mengambil ibroh, pelajaran. Ya kita juga akan menyusul seperti saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita tentunya. Tetapi ada yang harus selalu kita pikirkan, kira-kira kalau kita sendiri yang dimasukkan ke liang lahat, kemudian mulai ditutup ya perlahan-lahan dengan tanah, itu kira-kira begitu kita ditinggal 7 langkah kaki mereka, saudara-saudara kita sudah meninggalkan kita, selamatkah kita di hadapan para malaikat yang menguji apa yang sudah kita lakukan di alam dunia ini? Apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya akan mendapatkan azab kubur? Nah, itu harus kita terus ya renungkan dalam kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ada juga seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, ya itu setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu ya meneteskan air mata bercucuran. Ya, menangis ya. Sehingga ditanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, ma yabkika, apa yang menyebabkan engkau itu menangis wahai Mu'adz bin Jabal? Maka dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, li'anna Allah azza wa jal qabada qabdatain wahidah fil jannah wal ukhra finnar. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah Subhanahu wa taala itu hanya mencabut 2 nyawa. Nyawa yang pertama itu di surga dan nyawa yang lain itu di neraka. Fa'ana la adri min ayyil fariqain akun. Dan saya tidak tahu kira-kira saya ada di posisi yang mana. Apakah posisi di surga atau posisi di neraka. Itu sekali Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang kita tahu juga sudah merupakan salah satu ya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah ya jaminan surganya lebih dekat daripada kita. Orang yang hidup di akhir zaman yang penuh kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang keimanannya tidak stabil. Sekali Mu'adz bin Jabal itu bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala begitu mencabut nyawa dengan memerintahkan kepada malaikat Israel. Taruhannya itu hanya 2, kira-kira ini fil jannah atau finnar. Apa kita tidak terharu? Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan kita nanti di akhirat yang lebih panjang dan tidak akan kembali lagi ke alam dunia?
Karena tidak ada kehidupan lagi selain hari kiamat, kecuali manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Setiap saat terus berbenah, ya, merenungkan kira-kira kita ini bekal amal solehnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul, ya, kalau menurut kita itu sudah maksimal atau belum, ya yang tahu adalah kita masing-masing. Ketika pikiran jernih, kita kembali lagi ke awal tadi, hatinya bersih, lapang, petunjuk Allah sudah masuk, maka kita akan tersentuh ketika dikumandangkan ayat-ayat Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih-lebih pengakuan yang dalam, ya, karena memang kita ini manusia yang banyak khilafnya, banyak cerobohnya. Bahkan bisa jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kalau Allah itu bisa saja menilai, ya, amal seseorang itu mana yang kira-kira amalnya masuk kategori amal yang diterima, dan mana amal yang kira-kira itu seperti habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan. Salah satunya itu apa? Yaitu orang yang setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu ibadahnya itu sudah betul-betul sesuai kriterianya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah apa belum. Karena sudah sholatnya juga kadang-kadang ditambah dengan sholat malam dan seterusnya, sudah puasa, tilawatil Quran, zikrullah dan seterusnya, seabrek amal soleh yang dilakukan. Tetapi kalau lagi sendirian di tempat sepi, di tempat gelap, nah dia berani-beraninya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang merugi tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Abu Musa al-Ash'ari ketika khutbah di Basrah, ya, itu dia kebetulan menyampaikan tentang masalah neraka. Itu begitu lagi khutbah, bercucuran air matanya, menangis sampai-sampai janggutnya, gamisnya, termasuk mimbarnya itu basah karena tetesan air mata dari Abu Musa al-Ash'ari. Sampai-sampai jamaahnya yang sedang mendengarkan khutbah Jumat itu juga sama pada meneteskan air mata ketika beliau menyampaikan tentang hari kiamat kaitannya dengan neraka. Yang lebih menarik lagi adalah Abu Hurairah ketika menjelang sakaratul maut itu dia menangis. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau menangis? Wahai Abu Hurairah, saya menangis itu bukan karena mau meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi saya menangis kira-kira amal saya cukup enggak ya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekaliber Abu Hurairah. Bagaimana kita? Kira-kira kita setiap saat itu selalu memikirkan apa enggak? Biasanya yang dipikirkan oleh banyak manusia itu kira-kira persediaan, ya, kebutuhannya ini cukup enggak ya untuk seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang. Kira-kira kalau kita hidup tidak punya pensiun bisa makan apa tidak ya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seolah-olah Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepada kita. Binatang melata saja itu dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cicak yang tidak punya sayap saja bisa makan. Burung yang ketika pagi itu dalam kondisi kosong paruhnya, pulang dalam kondisi kenyang, apalagi kita. Maka ketika kita harus memilih, ya, untuk memprediksi ke depan,
Maka yang harusnya selalu kita pikirkan, kira-kira amal kita ini cukup apa tidak ya kalau sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, apakah semuanya itu sudah diberesi dengan baik? Apakah hakul akdamnya juga sudah diberesi dengan baik? Utang piutangnya, dosa dengan sesama kita, apakah sudah dimaafkan atau belum? Kalau dengan Allah tinggal bertaubat. Dengan sebaik-baik taubat itu selesai. Tapi kalau sudah dengan urusan hakul adam, nah ini kan yang berat. Cukup enggak ya amal kita untuk kembali? Ya, itu yang harus selalu ada dalam diri kita, sehingga sempatkan untuk menangis, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalaupun belum cukup, beri kami kesempatan mumpung masih di alam dunia ini untuk berbenah, untuk lebih baik lagi, sehingga sewaktu-waktu ketika ajal menjemput kita betul-betul sudah siap. Makanya kan meninggal itu kan ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Tentu harapan kita adalah meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tetapi kan meninggal husnul khotimah itu tidak hanya lisan belaka, tetapi betul-betul sudah kita persiapkan. Karena manusia yang cerdas, kata Rasulullah SAW, itu adalah mereka yang beramal saat ini untuk kehidupan nanti di akhirat. Mereka yang selalu memikirkan kehidupan nanti di akhirat. Makanya aksiru dzikra hadimil ladzat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, perbanyak mengingat pemutus ya kenikmatan yang ada di dunia ini. Apa itu? Kematian. Kalau sudah mati, apapun yang kita miliki, yang kita nikmati, selesai. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu fana kecuali Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, yang agung. Iwahbillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, memang kalau kita bicara tentang dahsyatnya air mata taubat, tentu kan ada pertanyaan, di mana dahsyatnya? Sementara yang namanya kita kalau bertobat, takut kepada Allah, tidak ada itu kewajiban untuk menangis, dan tidak ada itu syarat dan rukun bertobat itu salah satunya menangis, itu nggak ada. Tetapi kalau kita melihat ya dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, ternyata para nabi, kemudian para sahabat, ulama salafus soleh itu sudah terbiasa. Bergetar hatinya, bertambah imannya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan ayat-ayat Allah, berkaitan dengan masalah hari akhir yang tadi juga saya baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud. Bagaimana kita mempersiapkan untuk kedepannya? Apa sih keistimewaannya kalau orang beriman itu kemudian tersentuh hatinya selalu meneteskan air mata ketika sedang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat yang ini mungkin bisa menjadikan diri kita berbenah. Yang pertama ada hadis dari Sunan At-Tirmidzi nomor 1633. La yalijun naro rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fid dar'i. Tidaklah akan dimasukkan ke dalam neraka seorang laki-laki yang menangis karena memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembalinya air susu kepada jalan keluarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pastinya akan menilai mana orang yang
tetesan air matanya itu murni, betul-betul ingin bertaubat kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tetesan air matanya itu adalah tetesan air mata buaya, atau air mata kebohongan, kan bisa dalam kehidupan itu. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Atau dalam hadis yang sudah populer mungkin ya, sering disampaikan ya dari Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada perlindungan naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satunya? Ada di nomor 7 kan kalau nggak salah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah sendirian dalam kondisi sepi, berarti ya salah satunya ketika qiyamul lail ya, fafadat aina, kemudian berderaslah, mengalirlah, bercucuranlah air matanya, menangis, bermuhasabah kepada Allah. Ini yang akan dilindungi oleh Allah saat tidak ada perlindungan, saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kalau sudah ya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki yang ada di sini adalah kriteria ideal ketika mereka ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun zakarullah khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang selalu terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi sendirian, sepi, bermunajat, kemudian bercucuranlah air matanya. Bercucuranlah air matanya. Menangis bisa terseduh-seduh. Tetapi yang jelas menangisnya bukan meronta-ronta, ya kan? Ya, bukan meronta-ronta, tetapi menyadari betul betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang hidup penuh dengan kepura-puraan, penuh rekayasa, penuh kebohongan. Maka kita betul-betul harus banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa syai'un ahabbu ilallah min qatratain wa asarain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 tetesan dan dari 2 bekas. Qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Yang pertama itu adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena air matanya bukan air mata buaya. Allah tahu ini betul-betul orang yang beriman, orang-orang yang ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetesan air matanya betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatratun min dumu'in fi khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Barangkali ibadahnya belum sempurna, masih banyak kekurangan, modal untuk kembali kepada Allahnya masih minim, ya, kesehariannya masih jauh sekali dari harapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal atharani, adapun 2 bekas itu adalah fa asarun fi sabilillah wa asarun fi faridah min faraidillah. Yang pertama bekas dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalnya adalah mati syahid, berdarah-darah.
Yang kedua adalah bekas dari pemenuhan kewajiban kita dari fardu-fardu yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang bisa kita sampaikan, kalau tadi dahsyatnya kita tentu akan mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana supaya hati kita bisa tersentuh? Kita tidak menganggap enteng kehidupan akhirat. Mungkin selama ini kita merasa nyaman, aman, asik dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak merasakan kira-kira kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, kita sudah siap apa belum? Kira-kira amalan kita sudah pantas apa tidak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ingin berjumpa, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang menghendaki untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya otomatis dia harus memperbanyak amal soleh. Nah, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ada beberapa yang harus kita benahi. Yang pertama, kan kalau orang yang hatinya keras, tertutup, banyak noda dan dosa, itu pastinya sulit sekali untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah sampai meneteskan air mata. Maka yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung dan beruntung orang-orang yang terus akan mensucikan dirinya, ya, menyebut nama Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bertazkiyatun nafs untuk terus membersihkan jiwa kita. Bagaimana supaya kotoran-kotoran yang ada, dosa-dosa itu kita minimalisir, ya, kita jauhkan. Ya, diibaratkan seperti air. Kalau air itu keruh kemudian terus dimasukkan dengan air yang jernih, lama-lama air yang keruh itu bisa menjadi bening. Begitu juga dengan hati kita. Wajar kalau hidup kadang-kadang ceroboh, khilaf dan seterusnya, tapi kalau sudah terus kita membersihkan hati dengan riyadhah, memperbanyak ibadah kepada Allah, insya Allah kita juga bisa tersentuh jiwa kita dan bergetar untuk lebih baik lagi menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walisanan dzakiron, lisannya yang selalu dibasahi dengan zikrullah, zikir kepada Allah, bisa melalui tilawatil Quran, bisa juga dengan zikrullah, ya, sehingga tidak mudah yang namanya setan itu untuk menggoda kita. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang terus, ya, mendawamkan, memperbaiki, ya, pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikrullah, maka akan semakin tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Nah, kalau sudah tenang, maka insya Allah kita akan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tentunya kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Karena hanya orang-orang yang sabar saja yang bisa menghadapi setiap ujian. Dan manusia, seperti sering kita sampaikan, pasti tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Dan orang yang bisa stabil itu adalah orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu pasti rewardnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah surga. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diberi kabar gembira orang-orang yang kalau diuji oleh Allah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada,
Kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa malu, punya rasa takut. Walaupun dalam kondisi sendiri, karena orang kadang-kadang berpura-pura, antara lahir dan batin itu tidak sama. Lahirnya kelihatan seperti orang soleh, tapi ternyata batinnya banyak melakukan kesalahan. Ini yang tentunya harus kita perbaharui dalam kehidupan kita. Lahir dan batin harus sinkron, harus sama, harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus punya rasa takut kepada Allah dan juga punya rasa malu. Malu apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang jelas-jelas itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir lagi ya tentunya adalah keistiqomahan. Ini penting. Karena banyak manusia itu kadang-kadang teruji keistiqomahannya atau tidak ketika dihadapkan dengan masalah. Apakah dia termasuk orang-orang yang putus asa atau justru menjadi orang-orang yang tetap kuat pendiriannya. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub ya sarrif qalbi qulubana, juga bisa ala taatik. Mudah-mudahan hati kita selalu terus ditujukan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun tadi sudah disampaikan, memang tidak ada kewajiban kalau kita mau kembali kepada Allah, bertobat, bermuhasabah, kemudian harus menangis karena memang tidak ada syarat dan rukunnya. Tetapi kalau kita melihat ya contoh-contoh yang ada, betapa agungnya, betapa luhurnya dan indahnya ya para nabi, para sahabat, ulama salafus sholih, ya ketika mengingat Allah pasti bergetar. Dan itulah yang harus kita contoh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.